Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Saknesarigan dengan NIM 122370019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hidrogeologi tambang pada minggu ke-6. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang sistem drainase dan dewatering tambang, di mana materi ini saya dapat dari buku Hydrogeology and Groundwater Modeling, second edition karya Riven Kristik, dan beberapa jurnal pendukung lainnya. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu drainase permukaan dan bawah tanah. Pengelolaan air di tambang dibagi menjadi dua jenis drainase, berdasarkan sumber dan aliran airnya. Yang pertama, drainase permukaan atau surface drainage, dan drainase bawah tanah atau subsurface atau underground drainage. Keduanya berfungsi untuk mengendalikan air agar tidak mengganggu aktivitas penambangan dan tetap menjaga kestabilan lereng serta infrastruktur tambang. Nah, untuk drainase permukaan atau surface drainage, drainase ini tentunya menangani air hujan dan aliran air permukaan yang bisa masuk ke area kerja tambang, terutama pada tambang terbuka, di mana tujuannya antara lain untuk mencegah terjadinya genangan air di jalan tambang, pit, dan area kerja, untuk menghindari erosi permukaan dan kerusakan jalan, untuk mengarahkan air ke permukaan ke lokasi aman seperti kolam penampungan. Dan komponen dari drainase ini terdiri dari 1. Parit terbuka atau open ditch untuk mengalirkan air hujan dari lereng atau jalan ke saluran utama. Kedua, saluran pengalihan atau diversion channel, sehingga air dari luar seperti sungai atau aliran hujan masuk ke area kerja tambang. Ketiga, gorong-gorong atau culvert untuk menyalurkan air di bawah jalan tambang agar tidak menggenang di permukaan. Keempat, kolom pengendapan atau sediment pond untuk menampung dan mengendap lumpur dari air sebelum dilepas ke lingkungan. Kelima, saluran tertutup atau closed drain atau tip, digunakan di area padat atau tertutup untuk mengalirkan air tanpa parit terbuka. Nah, lalu jenis drainase kedua yaitu drainase bawah tanah atau subsurface atau underground drainage. Nah, drainase ini menangani air tanah dan rembesan dari salam massa batuan atau tanah. Sistem ini umum di tambang bawah tanah dan lereng tambang terbuka. Tujuan dari drainage ini yang pertama, mengurangi tekanan air pori, kedua, menurunkan muka air tanah, ketiga, mencegah rembesan air ke dalam lorong tambang bawah tanah. Dengan komponen dari drainase ini yang pertama adalah pipa horizontal atau horizontal drain hole yang dipasang secara horizontal atau miring ke dalam lereng untuk mengalirkan air keluar dari batuan. Komponen kedua yaitu well point system dan deep wells, digunakan untuk menurunkan muka air tanah di area luas. Ketiga, saluran bawah tanah atau subdrain dengan jaringan pipa atau perforate pipe di tambang untuk menangkap air rembesan. Keempat, pompa air tambang atau sampang untuk mengeluarkan air yang terkumpul di dasar tambang bawah tanah atau pit. Yang kelima, grouting untuk menyumbat rekahan batuan dengan semen atau batu bahan kimia agar air tidak merembes masuk. Pembahasan selanjutnya itu tentang penggunaan sumur dewatering adalah sumur dalam yang digunakan untuk menurunkan muka air tanah di sekitar tambang agar air tanah tidak mengganggu kegiatan operasional dan menjaga stabilitas lereng. Tujuan utama penggunaan sumur dewatering yaitu 1. Mengendalikan air tanah agar tidak masuk ke pit tambang. Kedua, mengurangi tekanan air pori dalam lereng yang dapat memicu terjadinya longsor. Ketiga, menjaga kondisi kerja tetap kering dan aman. Keempat, mempercepat kegiatan penambangan, terutama di lapisan bawah yang dekat dengan permukaan air tanah. Sumur dewatering digunakan ketika di tambang terbuka dengan air tanah dangkal hingga dalam, di daerah dengan curah hujan tinggi dan batuan permeabel, dan ketika penggunaan metode lain atau seperti well point atau horizontal drain tidak cukup efektif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi minggu ke-6, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, Pak.